Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena haram itu bagimu. Kenapa kamu makan? Bang, kalau kami, kenapa kami makan? Ini kan yang pertama, kalau abang bilang gitu, kenapa kami makan? Setan saja, iblis aja kami makan. Apalagi setan. Setan aja kami tidak takut, Ya, Bang. kalian kan setan. Pede aja kamu. Memang kalian setan kok. Sekarang permasalahannya berbicara mengenai larangan. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kenapa kau makan? Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Saya sudah bacakan tadi 11.7. Iya, mana? Ya saya kalau Jangan kau makan saya, kenapa Jangan saya kau tanya? makan babi karena itu haram bagimu. Abang tanya itu, saya kan bertanya dulu. Saya Anda tak tanya bisa menunjukkan dalil. Saya menunjukkan dalil. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Hewan yang kotor, hewan yang kotor, habis hewan yang bau bangke, yang bangke, terus hewan yang hidup di dua alam. Itu dalil semua yang ada di Al-Qur'an. Mana dalilnya? Di surah berapa, ayat berapa? Abang hafal kan tentang Surah Al-Qur'an? berapa? Surah mana, ayat berapa? Saya tidak hafal dengan ada Ya surat sudah, berapa. ngapain kau bawa data? Masalahmu Tapi saya sekarang paham. itu adalah Imamat 11 nomor 7. Itu masalahmu. Jangan kau Tapi bahas agama paham. orang yang kau tidak tahu apa-apa. Bahas Saya kan- agamamu. Kalau abang bilang tidak boleh membahas agama orang, abang aja membahas agama orang, gimana? Kamu sedang bertanya tentang Islam, kau tidak tahu dalilnya. Buat apa? Saya tahu, Bang, karena saya udah Nah, coba paham. kau sebutkan Kalau surah abang bilang apa, ayat dalil, berapa? saya tidak hafal. Kalau abang ada Sudah, Al-Quran. kau ke gereja kau begitu. Kau ke gereja. Ada Al-Quran kan? Kau ke gereja berarti kalau gitu. Abang ada Al-Quran kan? Kau ke gereja. Kau yang bawa Abang data ada ke Al-Quran sini. kan? Iya, abang ada Kau Al-Quran yang kan? kamu bacakan kepada saya Anda surah ada apa, Al-Quran, ayat kan? berapa? Anda Ada Al-Quran saya. kan? Ada Al-Quran Buka saya nih. tentang haram. Nih, Ya, nih Al-Quran. tentang. Nih Al-Quran. Buka tentang dalil yang ada tiga. Kau tunjukkan, dalil. tinggal kubuka. Kau sebut tinggal kubuka. Anda Surah apa, hafal ayat Al-Quran berapa? juz? Anda hafal Al-Quran berapa juz? Sekarang saya tanya. Kok malah nyuruh Nyet, orang udah ini nggak turun. sopan Kamu ini? turun, kamu ke gereja, kau jilat pantat pendeta supaya kau waras. Paham? Kalau saya berkata Kristen itu agama laknat karena memakan makanan yang diharamkan. Dalilnya Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi sampai mati semuanya. Itu dalil. Itu baru dibilang berdiskusi. Anda membawa data dari Quran. Ditanya surah apa, ayat berapa? Biar saya tahu. Supaya saya pastikan kalau kau itu betul. Tapi tidak bisa. Giliran saya mengatakan babi itu haram, saya tunjuk dalil kan? Gitu Oteng. Makanya jangan kelamaan nyembah roh halus. Jadinya kau gini. Betul Gurunda. Izin Gurunda, bahwasanya kepiting itu menurut MUI, menurut lembaganya pengkajian pangan obat-obatan MUI itu halal Gurunda, karena kepiting bukan hidup di dua alam Gurunda. Ya kan sudah diajarin tadi si Cuplis tadi itu, si Toples. Ya. Tambaga Gimpe Ulu. Halo, selamat siang, selamat semangat terus. Iya, semangat terus Bang. Iya, Bang saya cuma mau Tanya. ini enggak ini sih, tapi yang saya tuh ya mungkin dia salah. Dia nggak kasih hadis ya, tapi setahu saya, Ardiansa tahu kalau di Ardiansa ya, di Mojokerto ya, itu banyak kepiting daratan. Artinya benar. Kepiting darat. Itu Lamongan, banyak Lamongan. Saya terlihat itu Lamongan itu hidup di darat. Artinya memang diternak di darat memang. Gundulmu, nggak dimakan. mana buktinya? Mana buktinya? Itu nggak Tunjukkan. Ada tapi nggak dimakan itu namanya apa ya? Nggak dimakan. Bukan itu. kepiting itu, bukan. Coba mana tunjukkan kepiting darat, mana? Banyak itu jualan larang. kiloan. Mana? Ardiansa ke Kodam nggak? Ke lapangan Kodam. Nah, itu jualan banyak yang orang yang crispy jualnya. Memang itu fresh dari Lamongan itu. Saya nggak Ardiansa. tanya itu. Mana kepiting hidup di diternak di darat mana? Di darat maksudnya, tapi dia di bawah tanah loh. Itu banyak. Iya mana? Mana datanya?
bukan masalah data. Ini kan tadi saya cuma teman saya kan bawa itu, tapi yang jelas Kacau nih. kepiting juga di daratan juga ada. Yang kedua kan Bang, cuma tadi kan memang benar kalau teman orang tanya, kalau memang enggak ini kan harus kasih edukasi, bukan berarti menghakimi sesama Oke, manusia. terus Nggak boleh. saya tanya, Itu kan kepiting itu bertelurnya di mana? Saya tanya. yang jelas hidupnya di daratan Enggak, ada. saya enggak di tanya daratan. itu. Saya ya, Enggak, ini kan berkenaan tentang kehidupan kepiting. Saya tanya, bernafasnya kepiting menggunakan apa? Satu, silakan. Loh, kenapa di daratan ada? Loh, saya Banyak di tanya daratan. bernafasnya kepiting menggunakan apa? Jawab dulu. Jawab. Ya itu saya nggak paham sih kalau ke sana, yang jelas hidupnya di daratan. Itu ya. Dasar kuculuk. Makanya kalau nggak paham itu belajar dulu deh ya. Belajar Bang dulu Ardi. ya. Bang Ardi, mungkin orang-orang ini agak ya wajar ya kalau udah nyembah makhluk, kebiasaan pasti berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau bebek itu bisa berenang apa dia dua makhluk, Bang? Dua alam. Iya. Loh, tapi Makanya kan di itu. Quran kan nggak tulis Nah, bebeknya, itu. ya apa yang disebut? Bukan iya dua alam itu maknanya bisa hidup di Kalian dua alam, kan ahlinya, Bang. ya jelaskan aja biar semua tahu itu. Iya, udah, ini jelasin. ini dijelasin Jelasin. nih. Nih Tapi ya. kamu menghakimi manusia bagaimana? Iya, Anda dibenarkan? sabar. Ini MUI ya, MUI nih. Itu bukan Ini, menghakimi. ini MUI, by admin MUI langsung nih. Ya, Ya. itu aja langsung kan. enak, Iya, biar dibawa. dengerin kesimpulannya. Tar dulu. Susah juga ya kadang kalau orang nggak mau belajar. Anakku, listrik nak, nggak bareng saya. Duh, anakku. Cari Nggak bareng, kelemahan, sementara dia tidur sama babi, jelas-jelas sudah haram dimakan. Iya gurunya. Cuma kalau kami ini kan Kristen, jauh kan dari hukum. menghakimi gitu, gak nyambung banget gitu. Loh, justru karena itulah bukti ketidakbenaran agamamu. Sebentar, Apa yang nggak benar? Karena- Orang kami itu Kristen, Bang Zuma. Kamu Nah kan itu dari dia, dulu. justru karena itulah ketidakbenaran agamamu, karena tidak punya tuntunan. Kalau tuntunan Bani Ishak haram babi, Bani Ya, iya. Ismail haram babi, Kristen Bani apa? Halalkan babi. Kunarion. Bani apa Kami itu Kristen hidup ini? karena iman. Jadi kami nggak patokan Iman. seluruhnya kepada Kalau makhluk. iman itu percaya kepada firman Tuhan, itu iman. Betul. Yang kamu maksud itu aliran kepercayaan. Mana ada iman di Ya Kristen? betul, karena kami mengikuti Kristus. Apa yang dikatakan Nah, Kristus ya? Itu kami Yesus makan babi atau tidak makan Ya, babi? Yesus menjalankan hukum Taurat itu karena dia Nah, datang untuk berarti menjalankan Anda tidak hukum mengikuti kami. Yesus. Tadi mulut Anda mengatakan kami mengikuti Kristus. Lah, Kristus tidak makan babi. Iya, Bang, Anda- cuma Yesus itu datang untuk menyatukan. Ngarang bebas. Dari mana Anda tahu? Pernah ketemu Yesus? Anda pernah ketemu? Loh, ya seperti yang di Alkitab mengatakan demikian. Di mana Yesus pernah mengatakan saya Kamu bilang, datang saya menghalalkan bertemu babi? Di Yesus, mana? Bang Zuma ketemu Nabi Di Muhammad. mana? Enggak Di juga. mana Yesus pernah menghalalkan babi? Di mana? Apa yang Tunjukkan masuk ke dalilnya. dalam? Loh, apa Ya, yang itu dari tidak luar ada masuk ke hubungannya dalam? dengan babi. hubungannya? Itu tak ada hubungannya. Matius 12 itu secara tidak ada dia. hubungannya dengan babi. Matius 12 itu hubungannya dengan najis. Cuci Iya, Bang, tangan sama atau tidak seperti cuci alkohol. tangan tidak ada hubungannya dengan babi. Sama Ngarang. seperti alkohol. Bukan ngarang. Ini Anda Mana yang dalilnya deklarasi Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan ke saya. Kalau ada Yesus menghalalkan babi, sebentar sore saya video ya, saya live, saya pergi makan babi. Kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, mana dalilnya? Tunjuk ke saya sekarang. Mana? Saya beli peternak, saya lokasi wisata saya tutup, saya jadikan ternak babi. Kalau ada dalilnya Yesus makan babi, menghalalkan babi, mana? Ada. Kau itu anti Yesus. Kristen itu anti Yesus. Kristen itu menggunakan nama Yesus sebagai aksesoris supaya ajaran penyembahan kepada dewa itu bisa berjalan dengan mulus. Tuh. Orang Roma makan babi. Ketika ajaran Kristen diajarkan kepada mereka jangan makan babi, Roma mana yang mau jadi Kristen? Tidak ada. Oh, babi makanan kegemaran mereka. Makanya babi tetap dihalalkan oleh Paulus karena babi itu makanan kegemaran orang Roma, sementara Paulus mengajar Kristen kepada orang Roma, bukan kepada orang Yahudi.
Orang Roma tidak bersunat, makanya Paulus melarang bersunat. Jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Paulus lagi cari muka kepada penguasa kala itu, yaitu Roma. Orang Roma tepuk tangan, hore, kita tidak boleh sunat. Hore, babi tetap boleh dimakan. Itulah Paulus, itulah Karisteng. Sementara Yesus, nggak boleh makan babi, haram hukumnya, nggak boleh. Bahkan dalam kitabnya Yesus, Yesaya 66, orang yang makan babi akan dibakar api dengan sehabis-habisnya. Sampai mutung, sampai hangus, sampai jadi debu. Tuh, jadi siap-siaplah pemakan babi dibakar api. Itu dalil. Tuhan akan datang dengan nyala api dan pedang terhunus untuk melenyapkan banyak orang yang mentahirkan diri mereka kepada taman Teos dan mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau, tikus, padale, pararang, kuda nil dan seterusnya. Nah, itulah kalian. Siap-siaplah kalian. Siapkan diri kalian. Makanya beberapa hari yang lalu kutanya sama Kepas, kau pergi ke LBK, lembaga tenaga kerja, kau bikin las bentuk baju, las untuk supaya kalian anti api. Kau bikin baju yang terbuat dari baja, dari helmnya sampai sepatunya. Kau bikin persiapan untuk menahan api yang akan Tuhan bakar kepada orang-orang Kristen. Pasti laku itu. Karena Tuhan akan datang membakar pemakan babi itu, Bang. Bang Zuma tahu nggak, di samping itu Anda menghakimi Kristen, sedangkan Anda sendiri dari kaum Muslim sendiri mengikuti hukum Taurat, termasuk hukum moral, hukum seremonial. Itu Anda masih masuk. Kalau Kristen itu kenapa tidak mengikuti hukum Taurat itu? Kenapa Kristen tidak memakai hukum moral? Lalu hukum dari mana? Lalu hukum dari mana Kristen ini? Hukum seremonial. Itu ya, hukum dari mana? Hukum sipil tuh udah nggak pakai. Iya, sekarang Kristen ini hukum dari mana yang dipakai? Ya Kristus itu yang menggenapi, yang disempurnakan oleh tubuh Kristus. Nah, itu ajaran siapa itu? Itu yang ngajarin kayak gitu siapa? Itu ajaran siapa itu? Kalau kamu masuk patokan kepada hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, termasuk sampai sekarang saya kata lihat siapa? umat Muslim Kata masih siapa banyak hukum yang Taurat menjalankan tidak bisa menyelamatkan? hukum Taurat. Kata siapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Itu Yesus ketika ditanya oleh orang-orang yang ada pada masa itu, coba kau baca Matius 19. Guru, Bang, apa yang harus, sabar dulu, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Nah, Paulus, Yesusnya menjawab apa? Hukum Taurat, lakukan hukum Taurat. Loh, kok sekarang Anda mengatakan hukum Taurat tidak menyelamatkan? Anda ini siapa? coba Bang cuma bacanya semuanya. Sekarang Yakobus ini apa? Yakobus 2 ayat 10 mengatakan apa? Oh, Yakobus apa itu? Yakobus itu apa? Parongko. Itu Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? Kedatangan digenapinya demikian. Enggak, saya tanya itu Yakobus itu apa? Yakobus. Itu hukum sekarang yang berlaku, hukum 10 perintah. Itu Yakobus siapa? Itu firman Tuhan kah? Firman Tuhan lah. Masa firman setan? Sejak kapan Yakobus itu Tuhan? Sejak kapan, Bang? Jangan Bang Mangrove, ada pantun satu untuk Abang. Ada aktor terseret dan terjatuh. Jedor, mencret nggak tuh? Sejak kapan Yakobus itu jadi Tuhan? Sejak kapan? Yang saya tanyakan firman Tuhannya. Bang Juma, sekarang saya tanya, 10 hukum perintah Allah itu ditulis langsung dari 2 jari Allah kepada Musa, itu berlaku untuk seluruh umat, bukan Kristen toh. Itu Anda juga bisa melanggarnya. Mana? Di mana tertulis hukum Taurat itu? Tolong jangan bikin kesalahan fatal yang lebih parah lagi. Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Memberikan 10 hukum perintah Allah itu bukan itu di mana tertulis untuk seluruh umat manusia? Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Termasuk saya baca salah satunya, hormati orang ini, hormati orang tua. Bebas. Saya tanya di mana hukum Taurat? Demikian. Saya tanya, jangan bicara tanpa akal. Ini saya bicara dengan manusia kan? Benar, iya kan? memang. Anda sendiri manusia. Sekarang kan kamu tunjukkan, tolong tunjukkan di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia.
Ya Yakobus tadi, kalau saya kasih Yakobus, Anda nggak mau. Bagaimana menurut setan terima apa? Saya tanya hukum Tauratnya, bukan Yakobus. Dibaca dulu, dibaca. Yakobus itu siapa rupanya? Dia itu siapa Yakobus ini? Pemimpin gereja. Ngapain kau bawa-bawa Yakobus pemimpin gereja? Yang saya tanya hukum Taurat ini mana tertulis untuk seluruh umat manusia? Jangan kau bawa Yakobus. Dibacalah. Cari aja di situ 10 hukum perintah Allah. Nah itulah kau kan, itulah Kristen. Selalu berkata sesuatu yang tak ada dalilnya. Itulah disebut Kristen antikristus, karena berbicara tidak ada dalil. Seenak perut, seperti babi, asal tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Orang beragama itu kudu ada dalil. Ada firman Tuhan. Kau bawa firman Yakobus. Yakobus itu pemimpin gereja. Cobalah, kau kan manusia kan? Pakailah akalmu. Bicarakan agamamu. Kalau agamamu itu betul, maka landasan apapun dari agamamu harus berdasarkan akal. Karena untuk membedakan antara hewan dan binatang dan manusia hanya akal. Kalau Anda berbicara agama tanpa akal, berarti agamamu hanya cocok untuk hewan, tidak cocok untuk manusia. Paham? Sesuatu yang tidak ditelaah dengan akal hanya cocok untuk binatang. Loh, Segala bagi sesuatu Bang yang Zuma- untuk manusia pasti untuk akal, pasti akal filternya. Bagi Bang Zuma baru Yakobus itu bukan firman Tuhan. Apa yang bukan firman Tuhan? Seluruh Injil Yakobus firman Tuhan. itu putra dari Zebedeus dan Salome. Satu Iya, lubang kamu- rame-rame. Pahami dulu. Dia itu adalah saudara Yohanes. Dia bukan Tuhan. Jadi perkataannya bukan perkataan Tuhan, kecuali Tuhan Anda adalah anaknya Salome. Baru ketika saya tanya, mana dalilnya? Hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya mana? Anda tunjukkan Salome, anaknya Salome, Yakobus. Saya tidak minta itu, Bung. Yang saya minta peruntukan hukum Taurat. Berarti Tuhan yang harus berfirman. Taurat ini untuk seluruh umat manusia. Mana? Yang kau tunjukkan malah pernyataan anaknya Salome. Di mana ceritanya? Salome kok berfirman? Anaknya Salome berfirman, nggak cocok, Bung. Makanya beragama itu harus pakai akal. Kalau agamamu tidak dinalar dengan akal, agamamu hanya cocok untuk binatang, bukan untuk manusia. Ya macam seperti kalian lah. Coba kalian yang benar. Saya cuma tidak menuduh, tapi Anda selalu aja menghakimi Kristen. Emang Anda benar kalau bagi Kristen? Enggak jauh, Yesus sendiri menghakimi kalian. Aku tidak mengenal Kristen, enyalah daripadaku. Semua Kristen adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus yang menghakimi kalian. Bahkan Paulus pun ikut menghakimi. Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Di mana perginya orang kafir? Surga atau neraka? Neraka. Berarti Paulus mengatakan Kristen adalah orang-orang neraka. Menghakimi. Paulus yang menghakimi kalian. Galatia 2 nomor 14. Kafirlah orang yang hidup tanpa sunat. Nah, kau sunat gak? Kristen sunat gak? Pendetamu sunat gak? Berarti kau itu diajari orang-orang penghuni neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Kau jadikan dia orang neraka, kau bentuk dia jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik? Meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama di luar Yahudi. Paulus, apa nama agamanya? Kristen. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dalil. Makanya saya bilang kalian itu aneh. Dalil Bibelmu yang menghantam kamu. Tiap hari kau ditampar sama Bible, tapi tidak sadar-sadar juga. Kenapa? Karena kamu itu lebih percaya kepada anaknya Salome daripada ucapan Elohim. Masa kan saya minta, mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ada, Bang, di mana? Yakobus. Yakobus itu anak Zebedeus. Istri Zebedeus itu namanya Salome. Mamanya Yakobus namanya Salome. Yakobus menulis surat. Suratnya itu bukan firman Tuhan. Yang saya minta firman Tuhannya. Kau kasih tulisan anaknya Salome. Mana ceritanya?
Bang Zuma ada rooftop pakai genteng. Oi Bang Zuma, mangrove sudah oleng. Bukan oleng, saya kan mendengar biar dia bernarasi, kan dia mengerti dengan pengertiannya sendiri. Gitu Bang. Mana Kirain saya harus gitu mengerti Panabeng, apa Bang. yang dia katakan. Oke, lanjut Bang. Tapi kenapa mangrove? Kenapa namanya Salome itu? Saya pun Salome kasih itu nama kalau Salome. tanya Ardiansa nggak tahu. Ardiansa coba, ada dari Jawa tahu nggak Salome? Kalau saya tahu karena Kupang sama Satu sama lomba dengan rame-rame Sulawesi toh. sama. Salome itu Cilo. Kalau di Jawa itu namanya Cilo. Ini Cilo? Bang Cilo, iya. Kalau di Kalau di tempat tempat- saya Galimpong Kalora, tempat kepiting bertelur. Iya memang betul, Bang cuma ngomong tuh kalau Salome itu kalau di NTT sama Manado itu namanya Cilo. Kalau di Jawa itu Cilo. Bang Ardiansa nggak tahu, pura-pura dengar. Kalau tapi di nggak tempatku, di Apa tempatku ini Galimpong. mangrove. Nah, banget. Satu loban rame-rame, perempuan itu loh. apa itu? Telur puyuh maksudnya. Perempuan itu di Telur ini puyuh kan. ditusuk jadi sate itu baru rame-rame gitu maksudnya. Perempuan itu kau nggak paham pesun. Jangan diperjelas Bun, udah kita lanjut aja diskusi. Ya. Oke, Ya, lanjut. next apa tanggapannya mangrove? Mari padas keoten di bawah. Lanjut. Enggak panas, nggak apa-apa Bang Suma, nggak apa-apa, santai lah. Halo. Atau Ya, Bang, Victor ini mau sama ada bertanya, yang mau Bang Zuma. ditanggapin? Victor, Saya tanggapi cuman kasih masukan ke Bang Zuma karena hari ini Bang Zuma juga belum tahu gelar-gelarnya Yesus Kristus, makanya kalau berkaitan dengan tradisi Yahudi, tulisan Injil Alkitab, Perjanjian Lama sama Baru, Bang Zuma belum mengerti. Ya kalau secara bernarasinya benar, bacanya benar, tapi belum mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu sampai sekarang. Kalau Jadi Bang mengerti Zuma, itu, sayangnya Abang. Anda bersuara tapi tidak dapat mengerti kembali apa Oke bang, kata-katanya. oke bang. Orang mengerti itu pakai tumit, lutut, gusi atau akal. Ya. Harusnya akal, tapi Anda tidak Akal. masuk di wilayah itu. Ya. Akal. Oke, akal. Artinya di Kristen itu tidak ada paham, tidak ada mengerti karena Kristen tidak pakai akal dalam beriman. Coba, ada nggak Kristen menjadi Kristen karena akal? Nggak ada. Orang menjadi Kristen karena percaya, percaya saja, bukan karena akal. Akal itu, paham itu dari akal, bukan dari lutut, bukan dari tumit. Ketika Anda mengatakan Bang Suma tidak paham, berarti Bang Suma tidak menggunakan akal. Nah sekarang Anda berakal enggak? Ketika saya minta, mana dalilnya Tuhan mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Anda tunjukkan Yakobus. Siapa Yakobus ini? Anaknya Zebedeus. Nama ibunya Salome. Yang saya minta firman Tuhannya. Jangan kau sebutkan tulisan bapak-bapak gereja. Yakobus itu bapak gereja di Yerusalem. Katanya. Tapi kebenarannya masih abu-abu. Yang pasti dia adalah anaknya Salome. Kan bukan itu yang kuminta. Kalau Anda berakal, maka ketika berbicara mengenai Torah, maka harus landasan pijakannya adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Faktanya, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub saja. Tuh. Itu baru dibilang firman Tuhan yang berdasarkan dari kitab Yahudi. Kalau Anda imani. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub. Karisteng bukan Bani Yakub. Jadi tak ada hukum Tuhan kepada Karisteng. Karisteng itu penyembah dewa. Tidak ada hukum Tuhan dari perjanjian lama untuk Karisteng. Nggak ada. Cuman Karisten supaya dianggap ajaran nyembah dewa itu sebagai nyembah Tuhan, diambillah kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk membungkus kepaganan agama Karisteng. Begitu. Masa ada Nabi mengajarkan nyembah manusia? Nabi mengajarkan makan babi. Nabi mengajarkan tidak bersunat. Mana ada? Nggak ada itu. Keturunan Abraham hanya mengentaskan dua ajaran. Apa itu? Yudaism dan juga Islam. Yudaisme dari keturunan Yehuda dan Israel itu disebut kemudian di dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 31 sampai 33.
Tuhan mengadakan perjanjian kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Tidak ada bani lain, hanya kepada mereka, yaitu aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi Ishak keturunannya mengajarkan Yahudi. Ismail keturunannya mengajarkan Islam. Kristen siapa yang mengajarkan? Paulus. Nah, Paulus Bani apa? Bani Roma. Bani Roma. Kisah para Rasul 20 berapa itu? 28. 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Gitu, Berkeluarga Bos. negaraan Roma. Dan kelahiran Roma. Terima kasih Bang Rendra, barakallah. Gitu saudara. Jadi Kristen ini agama yang dibuat sendiri di bangsa Romawi, di kerajaan Romawi, di kekaisaran Romawi, supaya agama nyembah dewa itu bisa dihilangkan kesannya, maka diambillah kitabnya Yahudi sebagai topeng. Untuk satu kali yang saya mau Begitu. katakan kepada Bang Suma ya, Rasul Paulus itu Anda boleh merendahkan beliau, tapi beliau lebih hebat dari Nabi Muhammad kalau mau dibilang. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Apa yang Anda buktikan? Saya bisa buktikan kalau Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan kalau gitu. Anda bercerita, Masya Allah. Anda bercerita, ini bidadari yang datang ini, gimana ini? Wow, Anda keren. bercerita, Sukron. Anda bercerita kepada saya, kepada kami di sini, terkait apa? Terkait dengan pengajaran Paulus tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Saya juga akan membahas pengajaran Nabi Muhammad tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Supaya kita seimbang nih. Ya bisa. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau meninggal saat bapaknya Abdullah, beliau lahir saat bapaknya Abdullah sudah tak ada. Jadi beliau tidak sempat mengabdi kepada bapaknya bernama Abdullah. Setelah usia 5 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal. Beliau belum bisa berbakti kepada ibunya. Akan tetapi Rasulullah berbakti kepada seluruh keluarga dari bapak dan ibunya. Itu akhlak beliau. Nah sekarang giliran Anda. Apa yang Paulus lakukan untuk ibunya dan bapaknya? Silakan. Ya kalau lihat ini seorang, kalau Paulus seorang pemimpin di gereja Kristen mula-mula, setelah percaya kepada Yesus, Paulus sendiri mulai, kita lihat di kisah para Rasul 9:22 ya, itu Paulus sendiri udah dijanjikan Allah sejak dikandung ibunya. Jadi kata Bang Zuma tadi Dijanjikan sebagai apa? ya bahwa dia akan mengikuti Kristus, dia akan percaya dan Faktanya bertobat. pernah tidak dia bertemu dengan Yesus? Ya memang nggak bertemu, tapi kan Nah, sempat. berarti dia bohong. Berarti Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Mazmur Dia sendiri 58, bertobat. Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Berarti pengakuan Paulus Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, dipilih sebagai penyesat. Dah, selesai. Kalau dia tidak dipilih sebagai penyesat, kenapa dia nggak berdakwah bersama dengan Yesus? Kenapa justru menjadi musuhnya Yesus? Ya setelah itu kan dia bertobat Bang Cuma, makanya saya Loh, ceritakan. katanya dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Iya, makanya saya mau baca, mau kelebihan. Jangan lihat dari negatifnya aja Bang. Loh, dipilih dari sejak dalam rahim ibu berarti dia sebagai rasul. Yesus pernah bertobat nggak dari dosa-dosanya Yesus? Pernah nggak? Siapa? Yesus. Iya, pernah nggak dia bertobat? Yesus pernah berdosa. Lihat dari mana Nah, Yesus berdosa. makanya itu karena Yesus dipilih dari sejak dalam rahim ibu untuk menjadi orang yang suci.
menjadi nabi, menjadi orang pilihan. Paulus pun Beda mengaku sama orang Paulus. pilihan, tapi dipilih sebagai apa? Mazmur 58, penyesat itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Yesus mengaku, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Penyesat mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Penyesat mengaku bertemu dengan aku dalam bilik. Siapa yang menuliskan surat 13 buku dari hasil bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus dalam bilik? Itu siapa? Paulus mangrove. Mangrove ini. Mangrove Paulus. Jawab. Udah nyerah ya mangrove. Udah nyerah. Bang Angkat Mangrove, bendera silakan. putih mangrove. Mau aku panggilkan 911? Iya, mangrove. Sini bendera putihmu mangrove. Angkat benderamu mangrove. Nyerahlah. Ayo. Daripada kau mati. Mangrove. Mangrove. Mangrove ini orang baik. Ayolah bang, Silakan. Daripada kau mumpung mati di situ. rohmu masih di jasad, bertobat. Oh ya, maaf jangan. Ya, gimana Bang Zuma? Maaf lagi. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya, Karena Paulus. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku bertemu dengan saya di padang gurun. Itu siapa? Itu Paulus. Berarti penyesatnya adalah Lah, itu kan banyak saksi ya, bukan sendiri Paulus sendiri loh. tidak ada masalah saksi. Yesus berkata penyesat itu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Betul, tapi kan harus diingat bahwa itu Yesus sendiri mengatakan, Paulus, kenapa engkau Nah, justru itu pengakuan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia penyesat. penyesat gimana? Penyesat itu tanda-tanda penyesat menurut Yesus. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Anda malah cerita, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Berarti penyesatnya adalah Bang Mangrove, kalau diskusi tapi akalnya nggak dipakai. Jangan deh ya, jangan. Ya, itu kan bebas saja menurut Bang Zuma, kan terserah lah, orang kami nggak bukan percaya menurut itu. saya, saudara. Yesusnya Ya, kita yang memberikan, penelitian. Yesus yang memberikan kisi-kisi bocoran kepada pengikutnya, wahai pengikutku. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu bocoran dari Yesus. Makanya orang Yahudi menampiling Yesus Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus, ditampar, bertepak, pembohong, kami nggak percaya. Karena murid Yesus sudah dipesan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Sebab saya nanti datang di akhir zaman. Bukan saat-saat sekarang ini. Nanti di akhir zaman baru saya datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Buktinya setelah Paulus bertobat, pengajarannya sama seperti apa yang Kristus ajarin gitu. Coba di mana Bagaimana? Yesus mengajarkan makan babi? Loh, itu beda. Kamu kan harus paham, itu nggak boleh Loh. jangan ke sana dulu. Tadi Bang saudara Zuma ngerti. mengatakan setelah Paulus bertobat ajarannya sama. Yesus Ya, ini kan mengajarkan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan
dengan matinya Yesus batal semuanya. Mana yang betul? Anda mengatakan sama, padahal bertentangan. Bukan batal, maksudnya digenapi, dan hukum Taurat yang menurut sipil. Lo dengar dulu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Karena dia penyesat, makanya dia batalkan firman Tuhan, karena dia penyesat. Yang bisa membatalkan firman Tuhan hanya penyesat, kecuali Tuhan itu sendiri. Mana di mana Tuhan membatalkan hukum Tauratnya? Gak ada yang dibatalkan, memang digenapi, Bu Bang Zuma. Kalau tidak dibatalkan, berarti orang Kristen tidak makan babi. Tidak dibatalkan. Hah? Itu bukan dibatalkan, disempurnakan kok. Loh, Masa dibatalkan? kok disempurnakan? Jangan makan babi. Begitu disempurnakan, makanlah babi. Gimana sih? Nah itu buat Israel aja, hukum Taurat bagi Israel. Ya, buat Israel saja. Lalu Kristen ini punya hukum dari mana? Ya hukum orang nggak berlaku. Iya enggak, sekarang Hukum Kristen sipil ini, aja. sekarang Kristen ini nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu hukum-hukum itu dari mana Kristen Makanya Bang dapatkan? Zuma baca Yakobus 2 ayat 10, coba dibaca. biar Anaknya mengerti. Salome lagi yang dibawa. Kenapa kau bawa Salome? Tadi kamu kasih dalil, kamu mau milih-milih, mau saya kasih dalil untuk berarti membantah berarti saudara membatalkan hukum Tuhan dengan hukum Yakobus, gitu. itu memang bukan membatalkan hukum Tuhan sama hukum Yakobus. Emang digenapi semuanya. Loh, Mana? maksudnya digenapi gimana? Ya digenapi sama Kristus itu sendiri. Orang kamu nggak Digenapi maknanya. maksudnya digenapi gimana? Babi haram, kalau digenapi jadinya apa? Yesus tidak mengajarkan hal demikian bagi Kristen. Lalu lalu kenapa kau makan babi kalau Yesus tidak mengajarkan? Loh, maksudnya bagi Kristen kan bebas saja, apa yang dari luar masuk ke dalam itu. Itulah yang saya tanya, Bung. Kristen yang bebas-bebas saja ini dapat hukum dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen bebas-bebas saja? Hukum kasih. Free will Nah, dari kasih, Allah sendiri. kasih itu adalah hukum Taurat. Baca Matius 22 nomor Kasih hukum Taurat 34. sih gimana? Lo. Iya, bagaimana Anda bisa Hukum kasih itu adalah hukum Taurat. Anda baca di dalam Matius 22. Saya bacakan pada Anda. Apa yang dikatakan Yesus? Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpulah mereka. Seorang di antara mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dan yang dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhanmu. Betul. Yang itulah hukum yang utama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang kedua. Nah, ini kata Yesus, kepada hukum inilah, kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti kasih itu adalah hukum Taurat, betul? Itu memang betul itu. Itu bukan sehukum. Ini apa 10 apa hukum Taurat. Itu 10 hukum perintah Allah. Mulai goyang ginjalmu. Ginjalmu mulai pindah-pindah loncat-loncat. Jantungmu pindah ke dada kanan. Ini Yesus mengatakan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Betul, berarti itu yang kasih itu digenapi. adalah hukum Taurat. Betul, itu yang paling digenapi. Itu dua dari ayat nomor 1, 2 itu, Bang Juma. Berarti kasih itu hukum Taurat atau bukan? Ya termasuk, Bang. Tapi jangan gitu. jangan generalisasi. Jangan kau bilang bukan. Jadi kasih itu adalah hukum Taurat. Sekarang hukum Taurat batal atau tidak? Ya enggak lah. Ya, Efesus 2 nomor 15. Bisa kau baca? Bang Juma baca dulu Yakobus 2 ayat 10. Yakobus anaknya Salome, ngapain kau bawa-bawa? Iya, kamu nggak baca. Kamu coba baca biar kamu kenal lah. Yakobus itu bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Yakobus itu perkataan bapak-bapak gereja. Dia itu adalah anak Zebedeus, anak dari Salome.
Salome tidak melahirkan Tuhan. Jangan kau bilang Yakobus Tuhan juga. Kamu Makin banyak Tuhanmu itu. Maunya kamu yang apa? Ikuti maunya, milih-milih. Saudara, kamu ini beriman kepada siapa sebenarnya? Kok jadinya Yakobus lagi yang kau pakai Yesus bantah firman Kristus. Tuhan? Yesus Yesus Kristus. Di mana Yesus mengatakan babi halal? Ya Di mana? babi halal. Saya cari ya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan babi halal? Saya carikan ya. Saya punya aplikasi satu aja lah di ini. Bisa nggak? Saya Ya, ambil. cari sampai Boleh. gigi Jangan habis, diturunin. gugur satu persatu minta permisi. Cari di mana Yesus menghalalkan babi. Ku bilang kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya ke rumah makan babi. Saya buka kamera. Na'udzubillah min zalik. Tapi apalah daya, saya komitmen. Kalau Anda bisa menunjukkan Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya pergi kemudian di rumah makan babi. Buka kamera. Astagfirullahaladzim. Saya tidak makan, tapi saya pakai kuah babi untuk cuci muka. Serius. Ya di Markus Bang Zul, Markus 7 sampai 19. Markus Coba berapa? dibacakan. Markus 17. Markus 17. Nomor berapa? Markus 7 ayat 15 sampai ayat 17 sampai 19. Oke, sampai nomor 19. Oke ya. Kita Markus lihat 7 dan ayat 15 sampai 19 ya, dibacain. Markus 7. Ya. Oke. Kita baca ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kemudian tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya yang dibuang di jamban. Lalu demikianlah ia menyatakan semua makanan. Lah, ini yang mengatakan ini bukan Yesus, ini Markus yang mengatakan itu. Markus yang berkata, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu Markus yang mengatakan, bukan Yesus. Di mana Yesus mengatakan makanan semua halal? Di mana? Ini yang mengatakan ini, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini fitnahan Markus. Markus ini Anda tahu siapa? Baca dulu dari awal, dari awalnya udah benar kan, makanya bacanya pelan-pelan dan Bang Jumas Enggak. Bawahi, siapa yang ngomong itu? Markus yang mengatakan, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu kata siapa? Siapa yang mengatakan Yesus menghalalkan semua makanan? Siapa yang mengatakan itu? Markus karena Markus. Yang saya tanya Markus atau Yesus? ya itu dari perkataan Yesus sendiri, tapi kan ditulis oleh Markus. Mana ada Markus sendiri yang menulis demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Mana Yesus mengatakan babi halal? Ya makanya baca tadi loh, halal kok babi sih? Mana ada tulis babi? Tidak ada memang babi di situ. Markus mengatakan demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini Markus makin rakus. Iya, jadi apapun yang masuk ke dalam perut itu kan nggak bisa diharamkan. Kecuali Di mana dari di hati. Markus 7 ini bercerita tentang halal haramnya babi? Enggak ada. Kamu Memang tahu nggak cerita? Saudara, Markus 7 ini bercerita apa coba? Ya tentang apa perbuatan Tentang apa? atau tentang hal-hal yang tidak bisa, yang menurut manusia itu salah. Contohnya kamu bilang makan babi, apapun yang mau makanan kayak itu, tentang apapun yang mau masuk ke dalam perut itu semuanya halal, kecuali apa yang keluar dari perut. Artinya perkataan yang keluarnya dengan pikiran yang kotor itu semua haram, karena tergantung pikirannya, baik apa buruk itu tergantung ucapan seseorang. Markus 7 itu tidak ada bercerita tentang babi. Itu bercerita berbeda dengan makanan babi. Itu tidak sedang membahas tentang babi. Tak ada cerita babi di situ.
Orang-orang Yahudi itu tidak membahas, orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah menghalalkan apa yang diharamkan. Ini Itu kan cerita. menegaskan kepada hukum Taurat, Bang Juma. Kamu nggak paham ya? Itu kenapa? Konteksnya tentang apa? Baca dulu lah. Anda lucu. Bukan Markus lucunya, Anda 7 sendiri nggak paham. Bagaimana Anda bisa memahami itu? dengar Seluruh orang Kristen Markus bertanya tentang hak babi itu ya fokus ke situ. Bukan Markus- harus sebut kaki 4, babi hutan. Markus lah. Bukan 7 ini itu. bercerita babi atau bukan? Ya bukan, terasa itu secara general untuk apapun yang seluruh apa Oh yang masuk dalam tidak. Coba kau baca dari nomor 1-nya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat ke Yerusalem menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis. Yes, Apa yang betul. dimakan oleh murid Yesus? Babi. Bukan apa yang aku tahu. Nah, kamu tahu bukan. konteks. Sebentar dulu. Bukan babi kan? Konteks. Bukan babi Dulu kan? Sebentar Bang Juma. Kalau kepada hukum Taurat itu berkaitan dengan orang murid Yesus itu dulu mereka memakan cuci tangan di apa? Tapi Yesus mengatakan tidak demikian. Karena mereka terlalu patut sama hukum Taurat itu. Berarti di sini Hukum membahas sipil. halal haramnya babi atau bukan? Ya itu tergantung sama itu secara general. Tidak Yesus ada mengatakan masalah bahwa- babi di sini. Ini masalah najis atau bukan Iya. najis, betul? Karena mereka sesuatu harus makan cuci tangan, jadi antri-antri gitu lah. Ini ada kaitannya dengan babi atau tidak? Ya tidak berkaitan, tapi itu semua Tidak masuk berkaitan. secara general. Iya. Lalu yang mengatakan dengan demikian dia telah menghalalkan semua makanan itu siapa? Ya Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Nenek Mukiper, Markus, pengarang Bible. Markus ini muridnya Yesus. Iya, tapi apa yang dikatakan apa yang mereka mereka menulis sesuatu Lanjut, sesuai dengan apa yang didengar. Mangrove baca Ya, ini 20-21. Bunda Rama, kamu nggak ngerti apa-apa sama Bang Sekarang Juma. begini, saudara. Sekarang begini, umat Islam kan mengharamkan babi. Tiba-tiba saya dan murid-murid saya makan tanpa cuci tangan. Kemudian datang orang-orang yang di luar kelompok daripada saya mengatakan, kenapa muridmu kemudian makan tanpa cuci tangan? Saya mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang keluar dari mulut itu najis. Tiba-tiba ada yang menulis, dengan demikian Bang Suma telah menghalalkan babi. Apa nyambungnya? Ya karena kamu nggak ngerti tradisi Yahudi, Loh, Bang loh, Juma. loh, loh, Kamu loh, boleh loh, menurut- kenapa saya kamu yang hukum tidak Taurat, mengerti kamu boleh sih? baca, tapi kamu sendiri nggak ngerti hukum Taurat itu. Sekarang ditulis sama sekarang dengan tradisi orang-orang Yahudi boleh nggak makan babi? Budaya orang Sekarang orang-orang Yahudi. Yahudi boleh nggak makan babi? Ya nggak bisa mereka karena hukum Taurat Nggak berlaku boleh. bagi mereka. Terus kenapa Markus menuduh Yesus mengatakan boleh makan babi? Yesus menggenapi semuanya bahwa semuanya tidak benar. Menggenapi Karena bukan semuanya. itu yang diselamatkan oleh Menggenapi. manusia. Kok menggenapi? Iya. Kok jadinya makanan haram jadi halal? Bang Juma kan berdiskusinya sama saya orang Kristen. Bagaimana saya tidak Oh menerima iya, seluruhnya hukum Anda sipil Kristen Yahudi. memang Anda itu pemakan babi, bahkan Nah, dalam itu. tubuh Anda itu separuh babi. Betul, Tapi nggak yang saya apa-apa. bahas ini Begitu saya terima, Bang. ajaran Tapi kalau- Yesusnya yang kubahas, bukan ente. Kalau ente saya paham, ente itu pemakan babi. Loh, Saya kamu paham. bilang aja, Yang Bang saya Juma begini, bahas Bang ini Juma. bukan ente. Bang Juma yang bilang saya bahas begini, Yesus. saya mau mengikuti ajaran Yesus. Ya jelas. Yesus tidak makan babi, muridnya tidak makan babi. Hukum sipil itu diakhiri sama Hukum sipil, hukum Iya. sipil. Kamu tahu hukum Yesus hukum mengatakan Taurat itu di terdiri dalam dari Matius berapa 5. bagian? Matius terdiri dari 5 berapa bagian? nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, Ya dia betul, akan makanya menempati saya suruh kamu neraka. baca Yakobus, kamu nggak mau baca gimana sih? Yakobus itu Bang bukan Juma. ajaran Yesus. Saya kasih Coples. dalil tapi kamu nggak mau, makanya saya bernarasi liar aja biar Anda paham. Yakobus, kutanya dulu sama aku. Saudaraku ini, Yakobus itu siapa menurut Yesus? Ya, Yakobus itu semua biarpun bagaimanapun yang di dalam Alkitab itu perkataan Yesus, firman Tuhan semuanya diilhamkan sama Roh Kudus. Mati meja. Kamu kan nggak percaya. Orang kamu nggak percaya Kristus karena kamu sendiri nggak ada Roh Kudusnya. Bagaimana kamu bisa percaya dan bisa menurut? Apalagi itu Roh Kudus? Iya, kan Kencingin kamu nggak percaya jemaat. apa yang sama bilang Yakobus, kamu nggak paham. Matius, kamu pakai Bang Zuma. kan sekarang Yakobus ini siapa? Yakobus ini siapa? Kutanya dulu samamu. Yakobus murid Yesus lah. Yakobus murid Yesus. Ya.
Yakobus kamu katakan sebagai murid Yesus. Iya. Oh, Yesus mengajarkan kepada Yakobus untuk makan babi. Ya tidak demikian. Nah. Yesus mengajarkan Yakobus untuk membatalkan Torah. Bukan Taurat tuh saya udah 3 kali saya ucapkan bahwa saya mengatakan bahwa Taurat tuh bukan dibatalkan, digenapi. Bagaimana bisa ndak Anda membedakan antara digenapi dengan dibatalkan? Digenapi Apa yang dibatalkan? akar Mana yang katanya dibatalkan? genap. Ya digenapi, Oke. ya disempurnakan oleh Yesus. Disempurnakan. Oke, disempurnakan. Babi haram ketika disempurnakan menjadi apa? Ya bebas. Sekarang bukan itu, bukan diselamatkan. Berarti bagi bukan digenapi, berarti dibatalkan. orang. Koclok. Apa yang dibatalkan? Kan itu bukan masalah makanan doang, ini masalah kepada iman. Mama. Iman itu yang menyelamatkan orang Mama. itu masih Kristus. Mama. Bukan Taurat. Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Bang Cuma, Penggenapannya adalah ketika orang makan babi membatalkan Taurat, tidak lagi mengharamkan babi, maka penggenapannya adalah orang itu harus masuk neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Sekarang, Barang siapa yang tercidu memakan babi, berarti penggenapannya dia masuk ke dalam neraka. Itu baru disebut penggenapan. Haramnya babi ketika digenapi kok jadi halal. Kalau menggenapi itu artinya melengkapi. Kalau membatalkan itu yang tadinya dilarang sekarang tidak lagi. Itu berarti membatalkan. Contoh, rakyat Indonesia harus patuh kepada larangan melintas tanda-tanda rambu lalu lintas seperti lampu merah. Barang siapa yang melanggar lampu merah akan dikenai hukum, denda, sanksi. Itu. Ketika digenapi, Anda maksudnya digenapi adalah dihapuskan hukum itu. Orang sudah bisa nyebrang, kemudian lampu merah. Itu bukan digenapi, itu dibatalin. Itu bukan digenapin itu. Yang dikatakan digenapi adalah pada saat ada orang yang melintas lampu merah, tabrak, kemudian dia dikasih sanksi, dia disel, dia dibayar denda karena nabrak orang, karena melanggar lampu merah. Dengan dia membayar hukuman, itu baru disebut penggenapan. Itu penggenapan, melengkapi dari hukum yang sudah ada. Jangan kau melintasi lampu merah. Ada yang melintas, penggenapannya apa? Ditilang. Itu Ya, penggenapan. Bang Juma, Jangan engkau jangan engkau membatalkan hukum Torah. Ketika ada yang membatalkan, maka dia akan menempati neraka. Nah, Kristen membatalkan, penggenapannya apa? Kristen masuk neraka. Jangan kau melanggar lampu merah. Penggenapannya adalah membongkar tiang lampu merah. Saya dulu Bang Juma. Parah kali orang ini. Saya dulu Bang Juma. Bang Juma, maksudnya dari penggenapan itu bukan masalah tujuan hanya masalah urusan makanan, itu nggak penting. Yesus Nggak datang penting. itu untuk menggenapi semua nubuatan tentang dirinya. Yesus mengatakan Matius 5 dulu. Ucapan Yesus. Saya dulu lah. Barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang membatalkan, barang siapa yang menghilangkan, melenyapkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, kakaknya, bapaknya, kakeknya, opungnya, tantenya, maka dia akan menempati tempat terendah alias neraka. Itu kata Yesus. Maka barang siapa yang meniadakan haramnya babi, maka dia kemana? 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 Neraka. Silakan Anda robek mulut Anda dengan mengatakan, oh itu kan sudah digenapi. Apanya yang digenapi? Loh, Genapi yang itu berarti dimaksud- melengkapi. Bang Zuma, Mbak bagi umat
Kristen umat yang percaya itu digenapi itu bukan masalah, ini masalah iman. Umat yang percaya. Masalah keselamatan. Iya, keselamatan Umat itu sendiri yang bukan masalah percaya. urus makanan. Hanya gara-gara babi Hukum bukan utang. urus makanan. Hukum Taurat itu tergantung dengan hukum makanan atau tidak? Ya terhukum, tapi itu tidak terikat, Bang Juma. Itu pintar. Itu pintar. Tidak terikat Itu sama pintar. itunya. Yang lebih Nah, penting sekarang itu, Yesus Bang. mengatakan, meskipun yang paling terkecil, makanan babi haram itu besar atau kecil? Ya besar, Bang, enggak, bukan kecil. Besar. Berarti barang siapa yang menghalalkan makan babi, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya. Matius 5 nomor 19. Makanya orang Kristen itu diusir di Matius 7 nomor 22 23 karena Yesus mengatakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena Kristen anti terhadap ajaran Tuhan, anti terhadap Tuhan. Kristen lebih memilih menyembah makhluk Bang halus Juma. yang Bang Juma. ngaku-ngaku sebagai Yesus di Pulau Patmos. Bang Juma. Itu, Bang. Bang Juma. Bang Juma. Yuk. Bang Juma kan tadi kok ini kutip dari Matius. Saya tanya, Matius itu siapa? Tadi saya mau sebut Markus, Yakobus kan nggak mau nih. Anda dibenarkan dari Matius. Dari tadi saya dengarnya Anda banyak menggunakan Matius. Itu dibenarkan. Kalau saya sebut Markus, Lukas, Yakobus, Ya. kamu nggak mau. Bagaimana? Maksudnya gimana sih? Penulis Matius mengaku melihat Yesus bersama dengan Matius. Di mana dalilnya? Matius 9 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh pengarang Matius? Coba Anda baca di sana. Kata dia di dalam Matius 9. Coba Anda baca. Ada nggak yang bisa baca? Matius 9. Penulis Matius sendiri yang berkata bahwasanya dia melihat seseorang. Yesus setelah pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ini pengakuan penulis Matius. Berarti penulis Matius ini melihat Yesus bersama dengan Matius berdasarkan Matius nomor 9. Matius 9 nomor 9. Nah, di situ di Matius yang saya katakan tadi, Matius 5 19 itu tinta merah. Berarti menurut Matius itu perkataan Yesus. Sedangkan Yakobus, ada nggak Yakobus itu bercerita tentang perkataan Yesus? Ada nggak? Ada nggak tinta merah di Yakobus? Coba tunjukkan ke saya. Yakobus 1, salam dari Yakobus, hamba Theos dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ada nggak di situ ucapan Yesus? Ini surat, salam dari Yakobus. Ini surat kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala pekda, kepala gimpe, penjual tarajung, onde-onde di tempat yang ada di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu penghasilan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintakan kepada Theos yang memberikan semua itu dengan murah hati, dengan membangkit dan tidak mengungkit-ungkitnya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini apa ini? Ini apa? Apa ini? Firman Tuhan kah atau apakah? Anaknya Salome ini menulis apa ini anaknya Salome? Sabda Yesus kagak, firman Tuhan juga kagak. Ini cuman surat pribadi kepada jemaat yang ada di tanah perantauan. Ini surat. Anaknya Salome bikin surat. Bukan firman Tuhan, bukan juga sabdanya Yesus. Jadi tidak bisa kau bantah pernyataan-pernyataan Tuhan dengan surat-surat kepompong yang ditulis oleh Yakobus. Kau carikan saya tinta merah di Yakobus kalau Anda temukan. Dari Yakobus 1 sampai kepada Yakobus 5 tidak ada sederet kata pun yang berasal dari Yesus dengan tinta merah. Kau cari sekarang. Yakobus 1 sampai Yakobus 5, kalau ada tinta merah di sana, saya lagi-lagi ke rumah makan menu B2, saya pakai kuahnya untuk cuci muka. Kalau ada.
Carikan saya tinta merah sabda Yesus di surat Yakobus 1 sampai Yakobus 5 kalau ada. Tidak akan Anda temukan. Berarti Yakobus ini murni karangan Yakobus anaknya Salome. Jangan kau bawa-bawa untuk membantah firman Tuhan atau sabda Yesus. Tak bagus. Sedangkan Matius itu tinta merah. Pengakuan Yesus sendiri. Aku Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Kamu menghilangkan Torah, kamu tidak lagi sabat, kamu tidak lagi menyembah Elohim, kamu tidak sunat, kamu makan babi, kamu makan pararang, kamu makan padale, kamu makan biawak, kamu makan monyet, makan gorila, semua kau ambat. Itu sudah melanggar perintah Tuhan, itu sudah menghilangkan hukum Torah. Maka kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya kalian diusir ke neraka. Itu dalil, Bung. Jangan kau bawa-bawa Yakobus anaknya Salome. Gak lucu. Diskusi agama kau bawa surat pribadi. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Saya ibadah dulu. Silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Demikian. Bang Mangrove, Yesus melarangmu untuk tidak makan babi, tapi kamu masih makan babi. Jangan, Dik, ya. Jangan. Mantaps Gurunda, mantaps Ikhwan yang di bawah. Mantaps nggak Gurunda penjelasannya? Mantap Res, tapi suaramu itu aduh. Gimana Mangrove? Sudah tobat? Mangrove? Ya tetap kokoh pada iman saya, pada iman kebenaran itu sendiri. Kamu nggak boleh, Bang, Apanya? Apanya? Kamu kalau Mantaps ya. Tunggu dulu Bun, dikit Bun. Bunda dikit. Nah, kalau Mantaps, datanglah ke acaranya Gurunda, HUT API pertama dengan jargon selamat datang di kebenaran di Ciater The Flamboyan ya ikhwannya, harga tiketnya 350k, silahkan DM Kores ya. DM di Mojokerto kah? Di mana? di Bandung, Mangrove. Bang, 350k itu dapat apa aja kemarin, ada yang nanya. Banyak loh, dapat baju api, satu kodi, enggak ada yang satu aja. Lalu kemudian buku Filistin dan juga dinner gitu, serta foto gratis bersama Gurunda, foto yang proper gitu ikhwan. Oke, sip, mantap, selanjut lagi. Apanya yang kau bikin, yang kau ini di Keresting itu apa? Apanya? Kau Tuhan kau itu Yesus, apanya yang menarik itu dari Yesus? Dia kan manusia, Mangrove. Ayo sekarang disebut, saya mau kita sebut. diskusi, enggak tobat-tobat. Bukan dia manusia aja, ini gelarnya sampai ratusan gelar Yesus itu. Kamu selama ini nggak tahu ya, umat Muslim nggak tahu. Oke, saya tanya Yesus dulu Kristus kau. itu. Apakah menurutmu Rasul itu adalah Tuhan? Ya Rasul bukan Tuhan. Dari mana yang bilang Rasul Tuhan? Emang Rasul Berarti Tuhan? Paulus Rasul ya? Iya, Paulus Paulus Rasul. Jadi Rasul. kau bilang, Nggak boleh bolak-balik kayak di Islam. Rasul bilang Nabi, Nabi bilang Rasul. aduh. Gimana? Jadi menurut saya pastikan dulu kalau Rasul itu bukan Tuhan, betul? Ya betul lah. Paulus. Kamu katanya punya otak. Islam tuh bilang ayo akal gitu. Masa Bunda Rama nggak punya akal yang benar? Berarti ini Ya, kau berarti nih. Berarti saya kasih besar dulu ya, biar kau di otakmu ndak buntu lah. Iya, dibesarkan. Nih, baca nih kau nih. Kalau Rasul bukan Tuhan tuh. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa, Mangrove? Yesus Kristus. Pinter. Berarti Yesus apa, Mangrove? Ya itu digenapi. Ini saya bacakan ya. Itu gelarnya. Tiba-tiba dia stres, tiba-tiba dia jadi ODGJ kalau membahas Yesus Rasul. Tadi dia sehat. Bunda Tadi Rahma, kok sehat Bunda tuh, Rahma. kutanya. Sebentar dulu lah. Kau kutanya tadi tuh, kalau Rasul itu apakah dia Tuhan? Bukan. Di mana otaknya Bunda? Dibilang aku nggak ada otak. Itu beda dengan di Islam ini itu. Dikasih Yesus Rasul, tiba-tiba jadi stres, pura-pura ODGJ. Yesus apa di sini, Mangrove? Yang pandai baik hati dan pandai menabung.
Apa dia di sini Yesus apa? Mangrove? Ya rasul. Berarti Yesus bukan? Bukan rasul toh, ada di situ ada imam besar ya kan. Loh, iya, Berarti Yesus bukan? Ayolah, kok Iya, tiba-tiba Yesus jadi lah. bodoh? Kenapa? Tadi kok pinter? Ini saya sebutkan Saya ya tanya gelarnya tadi ya. tuh, Mang Rob, kalau Rasul itu bukan Tuhan atau Tuhan, kau bilang, di mana Rasul itu Tuhan? Rasul itu bedakan Bunda, masa Bunda Ya, tidak ini punya gelarnya, otak? ini gelar. Saya Gelarnya. tanya Rasul ini Yesus Rasul. Kau bilang kalau Rasul bukan Tuhan, Yesus di sini Rasul, berarti Ya, Yesus memenuhi bukan? semua. Yesus memenuhi semuanya itu sampai melampaui segalanya. Iya. Tiba-tiba dia gila kalau menyangkut Yesus. Berarti kok bener. Berarti 1 Korintus 4:10 mangrove botol karena Kristus. Ini kau ini. Bunda Rama, saya Tiba-tiba kok bacakan botol. gelarnya. Ada 114 Tiba-tiba gelar saya bagi tidak Yesus. berbahas. Saya tidak membahas gelar. Saya membahas Rasul. R-A-R-A-S-U-L. Rasul. Kau bilang, Bunda di mana otaknya masa Rasul Tuhan? Jangan dibolak-balik kayak di Islam. Nabi Rasul. Lah, berarti kau yang gila ini nih. R-A-R-A-S-U-L. Rasul dan Iya, imam saya udah- besar saya- yang saya kita udah paham, yaitu. Bunda Ya Rama, itu dengar siapa? saya. Kamu kan Ulangi mau dulu. belajar dari saya nih. Ayo dengaran omongan Ulangi saya. dulu ulangi dulu siapa Islam Rasul? tuh semua harus belajar dari Kristen biar Ini pintar. saya Nanti ajari enggak- kau. Saya ajari dulu kau. Kau tolak. Ajari gimana, Kau tadi kamu tolak. Yesus adalah Rasul. Kau bilang orang Islam itu bolak-balik ini itu. Sekarang tiba-tiba kau hilang kesadaran. Kau tiba-tiba udah geje. Kau kenapa sih? Ayo sembuhkan dirimu. Ayo. Come on, brother. Ya, apa, Mangrove. Ayo. ngomong lah. Kau tadi mengatakan kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bunda. Sekarang di sini Yesus Ya, Rasul. Rasul. Berarti Yesus bukan? Ya itu Yesus Yesus bukan? gelarnya. Gelar imam besar juga di situ. Astagfirullahaladzim. Kamu ambil Rasul. Ini toh, itu Rasul imam ya, besar juga. Rasul. Di situ. Jangan dulu ke sini. Ini juga manusia nih sama kalau deh, imam. gelarnya Ini dulu. dia. Ini dulu. R-A-R-A-S-U-S-U bacanya. Ya, Rasul. Ya. Ras pinter. Kalau Yesus adalah Rasul, berarti Yesus bukan? Tuhan, Yesus Tuhan, Rasul, imam besar, raja. Tiba-tiba dia gila. Tiba-tiba Ya, dia indah. bodoh. Bunda 1 Rama, Korintus Salome. bener 1 Korintus 4:10 oten botol karena Kristus. Kalau menyangkut Yesus kok tiba-tiba jadi botol? Kok kenapa? Tadi kok sehat? Ya, innalillahi. Dengar dulu, dengar. Tiba-tiba. Makanya gue bilang, Bang, jangan karena demi menuhankan anak manusia ini kok jadi botol, jangan. Ya udah Aduh, gantian lah kau Bunda kan punya Rama, kamu akal. kayak Bunda Rama, kamu tuh kok cerewet banget dari tadi. Enggak, belum Kan makan kau siang. bilang itu saya tidak punya Iya, udah otak dengar saya tadi, dulu, Mak. saya jelasin. Dengar kata-katamu. Bunda ini di mana otaknya ini? Masa Rasul itu Tuhan? Di sini Rasul toh. Ini Yesus. Kalau Yesus Rasul berarti bukan? Mangrove, ayo Mangrove pinter. Kalau kenapa? Yesus Rasul berarti apa Mangrove? Yesus Tuhan. Tetap botol Mangrove. 1 Korintus 4:10. Mangrove. Saya dulu ya, saya Nggak dulu. berubah kau. Nggak berubah kau ya. Tetap botol kau dari dulu sampai sekarang. Aduh. Bunda Rama, besarkan saya. Buat apa kau botol begitu? Saya tunjukin datanya biar kamu tahu. Apa? Intinya kau tuduh saya bodoh tadi, kau tuduh saya tidak punya otak. Kau bilang, mana Rasul itu Tuhan, Bunda? Di mana otaknya? Beda kami dengan Islam, dia bolak-balik kalau Islam. Lah ini kau, di mana otakmu? Di mana otakmu? Ayo. Iya. Mana otakmu? Ayo. Akui dulu Yesus Rasul. Akui. Ya, Yesus Rasul harus diakui dong. Masa nggak? Kalau Yesus Rasul berarti bukan? Bukan apa? Itu Yesus Tuhan lah. Tiba dia bodoh kalau menyangkut Yesus, dia bodoh. Ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jadikan dirimu botol kalau menyangkut Yesus? Saya besarkan ya, lihat. Saya besarkan. Saya besarkan ini. Astagfirullahaladzim. Saya tanya kau. Saya kasih lagi data. Ini dulu selesaikan. Jangan kau dulu selesaikan ini. Di sini ya Yesus Rasul. Ya, berarti dia bukan Tuhan tuh. Akui dulu dong. Baru kau Ya, lihat. dibesarkan. Ayo. Akui dulu. Ayo. Masa kau jilat ludahmu sendiri? Nggak boleh begitulah. Kenapa? Ini ibarat kau meludah. Mangrove. Ini ibarat kau meludah, Bang. Kau jilat ludahmu itu kan jijik. Ayolah. Akui dulu. Kenapa?
Kau harus gentle, ini aku dulu. Tadi kau bilang kalau Iya, rasul itu Yesus bukan rasul Tuhan, yang besar, Bunda. dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Wes sudah, Di jangan bahas itu. mana itu dia itu Apa Tuhan dasarnya? sendiri? Kau sendiri. Berarti kau jilat ludahmu. Kau jilat ludahmu sendiri tadi. Jilat Ingat loh, gimana? Mbak, direkamin Kontek- loh, direkam loh. Direkam Iya, loh. harus Kau nggak direkam malu. loh. Orang kamu kan bukan belajar dari Kristen, harus rekam loh. Kalau nggak rekam lupa, tak kamu tanya lagi. Iya. Kak, ini, Bunda, ini, saya, sebentar, saya kalau pengen kita putar saya pengen rekaman belajar saya pengen belajar dari beliau, boleh nggak Bunda? bolehlah. Dasar kuclu. Jadi gila gua gara-gara Yesus. Bang Mangrove, Lanjut, Bang. Bang Mangrove, Ya, iya, Bang. Ya, ajarin saya dong Bang, menurut Abang atau menurut ajaran Abang itu, Yesus ini lahirnya di mana? Yesus lahirnya di Bethlehem, Iya, di mana tepatnya? Michael Eder. Iya, di mana itu Bang? Ya di Israel Bang. Kalau di mana, kalau terlalu pojok-pojok saya nggak paham Bang. Lah, tadi katanya mau ngajarin. Ya udah, kalau saya kan udah kasih tahu secara detail di RT mana saya nggak tahu Bang. Oh, tepatnya Abang nggak tahu ya? Urgensinya apa? Nggak cari itu yang urgensi, yang menyelamatkan itu yang penting Bang. Kalau kayak hukum Taurat yang nggak penting nggak usah ditanya-tanya, nggak suka. Urgensinya di mana Bang? Kalau Yesus tetap kalau yang menyelamatkan. kalau yang Itu menemukan yang tempat dia lahir dan membangun gereja di sekitarnya itu kaum pagan dan mengajarkan pagan, menurut Abang nggak penting Bang? Yang di mana kaum pagan, maksudnya di mana? Oh, Abang nggak tahu ya? Enggak, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Yang jelas. Oh, nggak tahu ya. Saya pikir saya mau belajar dari Abang nih. Sekarang saya ngajarin Abang nih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau Abang cari tahu cukup dalam. Itu saya cari secara general, saya tahu, saya dengar, tapi saya nggak Di bahas mana? itu Bang. Yang kamu Iya, di tanya. mana? Di mana? Oke, ditanya di mana? Ya di Yerusalem lah, udah di sana. Iya, ikan katanya Abang mau ngajarin saya, ajarin dong. Siapa bilang saya ajarin Bang? Lah tadi bilang ke Bunda Rama Konteksnya mestinya apa? Muslim Tentang belajar gelar. soal kekristenan sama Iya, soal Islam Yesus masuk sama belajar dari orang Kristen. Termasuk tadi tentang gelar-gelar Yesus, apa semua itu berkaitan dengan Yesus. Iya, Kalau ini enggak, sekarang itu saya Bang. nanya, abang kan udah tahu Rencana banget manusia, nih rencana soal Allah itu kok sendiri. panik, kok emosi. Enggak Santai panik, aja Kristen Bang. tuh sejak kapan Kristen panik kayak Muslim? Kamu tanya aja, kami nggak panik. Wah, kok nyerang? Santai aja Bang. Kenapa Udah, panik? Kenapa justru saya emosi? lebih santai. Loh, kamu emosi Bang. Saya nggak emosi, memang suara saya gini. Kalau Iya, kamu saya emosi. Oh, Apa sih? ya udah, saya nanya nih Bang. Iya. Yesus itu lahirnya di mana? Di Yerusalem. Di mana? Ya di Bethlehem itu aja wes sudah. Untuk Iya, apa di yang- mananya? Kalau sejarah Bapak tinggal cari di internet kan udah ada di situ. Nah, Cari. ini saya mau ngasih tahu. Untuk apa? Maksudnya untuk Karena apa? Saya bisa cari sendiri, Bang. karena riwayat ini dari kaum pagan. Nggak, terserah abang, saya nggak ikuti. Kristen tuh nggak bisa ikutin. Iya dikatakan iya kalau tidak Ini kenapa ngomongnya langsung kayak gitu Bang? Santai aja Nah, Bang. memang Coba karena minum. kamu bilang mau Coba pagan minum pun. dulu Bang. Coba minum dulu, Kami bukan ngopi umat dulu. seperti Santai kalian, aja Bang. gitu. Itu, Bang, nggak bisa. Hmm? Kami bukan umat Kristen tuh bukan seperti kamu. Kenapa sih kalian. ngomongnya kayak gitu? Abang santai aja dulu, santai. Saya Coba. santai Bang, saya santai. Tapi kamu bilang pagan pun terserah abangnya. Saya nggak bisa ikuti itu. Karena Kristus Oh, mengajarkan- emosi karena dibilang pagan. Oke, saya nggak bilang pagan deh. Ya, terus? Apa dasarnya saya harus emosi? Untuk apa? Iya, terus ngomongnya santai aja, tenang aja. Santai Bang, santai Bang. terus. Maksud saya urgensi yang lebih penting tentang hal yang kita praktek tiap hari, bukan masalah. Oh, di mana ada patung aja saya nggak peduli. Gimana sih Bang? Urgensinya agamanya abang ini, kepercayaan abang ini berdasarkan apa? Sumbernya dari mana? Kalau dari kaum pagan di abad keempat, ya percuma, nggak bisa. Emang tahu Kristen sejak Abang bukan Abrahamik, abang Tuhannya nggak satu, gitu, nggak monoteis. kata siapa yang bukan Abraham? Oh, abang monoteis. Ya iya dong. Oke, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Nggak ada Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, katanya monoteis, berarti ada kuasa Tuhan lain yang menciptakan kejahatan di luar Tuhan abang. Enggak, saya tahu saya Sebentar katanya monoteis, tapi begitu ditanya Tuhan yang mencipta kejahatan nggak menciptakan, berarti ada Tuhan lain nih. Karena Gimana nih abang nih? Katanya monoteis nih. Tahu saya Tuhan nggak pernah menciptakan kejahatan. Yang buat kejahatan tuh manusia itu sendiri. Oh, Tuhan nggak menciptakan kejahatan bang? Nanti saya tanya kamu sendiri Bang, bingung-bingung. Tuhan abang nggak Kamu menciptakan kejahatan bang? Ya enggak lah, orang manusianya sendiri. Nggak. Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan ya?
Enggak, bagi manusia itu untuk hidup yang kekal, tapi melakukan kejahatan siapa? Manusia sendiri itu. Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan ya? Nih. Menurut Kristen udah jangan double di situ. Saya nggak suka Iya, kamu. oke. Nih, Silakan. abang tahu Textus Receptus nggak bang? Tidak ada, kamu tanya aja. Saya Nggak, abang mau- tahu Textus Receptus nggak bang? Saya nggak sejarawan. Anda tanya. Bukan, aja iya ini kepada bukan sejarah, ini Bible abang. Abang jangan panik dong. yang- Iya, saya bukan belajar itu. Iya. Itu urgensinya. Ini Saya belajar ini itu. ini urgensinya untuk menjawab Saya bukan Islam, menjawab harus kebohongan belajar. abang. Nggak benar. Nih, Textus Saya Receptus Bible. Kita Iya. ke KJV, King James Version. Ini Bible dong bang. Ini Bible abang, standar internasionalnya. Ya. Nggak, Ini kita Bang, saya buka nggak nih. mau waktu ke sana. Nah, ngapain? habis itu enggak, ini Kamu kan saya mau tanya saya nih. saya bukain kalau abang bohong. Nggak, kamu buat tanya saya nih, bohong apa? Nih, saya buka nih Isaiah 4 Isaiah, kita ke nomor 45. Habis itu kita ke nomor punggung 7. Nih, kita baca ya. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Menciptakan kejahatan. Tadi katanya nggak menciptakan kejahatan, abang tipu-tipu nih. Jadi kitabnya monoteis, abang nggak monoteis gitu loh. Ajarannya ajaran pagan rupanya. Aduh, nih ntar membisu 1000 bahasa nih. Aduh, nih kita pusing nih ngadepin yang begini nih. Jadi gue yang ngajarin tadi niatnya pengen belajar. Bang Jibril, Oi, maaf ya. oi, Nah, itu gimana bukan- tuh? Tadi saya udah bilang bang, kalau mau belajar itu sama orang-orang yang berdebater, saya ini jemaat biasa. Saya udah bilang Oh kan. siap, oh siap. Jadi kalau Bang. nah, itu aja bang mengerti kalau bang itu Oke bagi saya. siap, ya udah, ya udah, ya, ya udah kita ngobrolin aja bang. Kalau abang Harga bilang saya cabai daerah rumah abang berapa bang? Apa? Harga Ya, cabai. 120.000 lah, 120.000 per kilometer, per kilogram, per kilometer atau kilogram ya. Iya bang Jibril benar. Sekarang saya tanya bang Jibril. Apa Iya itu? bang. Saya boleh tanya bang, boleh nggak? Boleh dong. Anda tolong mencerita. Saya bertanya kepada Anda. Kalau memang anda apakah? Tapi sebelumnya saya bertanya, apakah Anda menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi Tidak, beserta betul. isinya. Yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Oh, bukan. Itu. Berarti Iya, sumber yang nabi-nabi sebelumnya juga bang. Iya betul. Oke, itu pertama. Dari dasar penciptaan, awal penciptaannya, saya pernah baca di Quran. Tapi bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dari awalnya menciptakan kapal. Kapal itu untuk apa, bang? Ini di ayat berapa ini bang? Saya bertanya ya, saya nggak mau menistakan, memang betul ada apa adanya. Tapi bagaimana? Apa Saya pernah baca tuh ayatnya. Saya tahu, Muslim pasti tahu. Enggak, tapi ayat berapa itu bang? Biar kita baca yuk sama-sama yuk. Biar kita sama-sama belajar yuk. Saya kurang ini, tapi saya pernah baca lupa. Saya nggak punya Quran, betul. Enggak, iya kan minimal bisa tahu gitu. Al-Baqarah ayat 47 gitu atau berapa gitu. Ini abang nanya dasarnya angan-angan cita-cita kita pusing bang. Oh pusing juga, berarti nggak usah tanya apa-apa. Ya, enggak, gitu. maksudnya Kan, ayo kita buka sama-sama gitu. ya nggak usah, nggak apa-apa. Kamu saya Oh, betul nggak kalau usah. ini nggak apa-apa, Oke, nggak usah siap. jawab apa. Soalnya saya tahu Anda bukan ulama, jadi nggak bisa. Iya, saya bukan ulama, saya apologet. Enggak, tapi balik lagi ke tadi bang. Tadi kan kita ngomongin monoteis, abang kan ceritanya Tuhannya satu. Tuhan memang satu aja. Di Kristen memang bilang 3. Kamu tanya seluruh dunia, nggak ada Tuhan 3. Oh itu kata si Edis Tuhannya 3. Enggak, tapi udah balik lagi ke kita kan, Edisnya nggak ada di sini, kita ngapain gibain orang? Enggak, ini bang, abang bilang Tuhan abang satu, Maha Pencipta nggak? Oh Maha Pencipta, bukan Maha Doa. Nah, tapi tanya ada. tapi Kalau nggak abang nyiptain, lihat tapi kan, Maha Doa, tapi nggak ada tuh, wah kok kenyataannya. nyerang tuh, panik tuh. Nggak, saya Abang nggak kenapa nyerang, sih kebiasaannya begini bang? Nggak, Lagi nggak, ditanya langsung ini, langsung tantrum. Kamu kan iya menggaris bawahi namanya maha kuasa ya, Tuhannya maha kuasa lah. Iya nggak usah tantrum, kenapa? Abang kebiasaan dari kecil begitu ya? Kalau ditanya apa-apa, wah ayo gitu ya? Enggak, saya enggak. Ya Kamu udah lihat, santai, ya Abang udah Jumat santai saya aja. diam. Iya udah santai aja. Kamu kan nggak mau ditanya balik, bagaimana Anda konsisten nggak? Lah tadi saya boleh ditanya yang soal ayat Al-Qurannya ayat berapa, surat berapa? Boleh ditanya bang. Iya boleh, surat berapa ayat berapa? Udah abang tanya aja langsung. Saya nggak mau tanya iman Kristen. Ya udah, itu saya yang tadi saya tanya. Tuhan abang satu, Maha Pencipta nggak?
Maha Pencipta dan Maha Kuasa untuk segala-galanya di atas maupun di bawah bumi. Itu Yesus yang Mantap. menciptakan langit dan bumi. Tempat Mantap. kita berada sekarang. Mantap. Heeh. Tapi 3 menit yang lalu abang bilang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Kalau kejahatannya memang Yesus tidak menciptakan kejahatan. Jadi dia nggak maha pencipta dong bang. Dari Allah yang menciptakan bumi ini tuh untuk segala Jadi dia nggak kejahatan. maha pencipta dong bang. Kalau dia nggak nyiptain kejahatan juga, gimana sih? Nah, tapi iya Maha Kuasa, tapi Allah kan dari sejak awal bahwa dia menciptakan Ini abang manusia pelin-pelan nih. untuk Statement pertama maha kuasa, statement kedua dia nggak menciptakan kejahatan. Gimana sih? dengar dulu, terserah Anda, Pak. oke, saya siap. kan nggak menghakimi Anda. Siap. Yang jelas setahu saya Allah menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal, Heeh, ya kan? heeh. Ya itu udah Bang. Iya, Hidup kekal. iya, abang bilang katanya Tuhan abang maha pencipta. Tapi begitu ditanya menciptakan kejahatan kan enggak. Gimana itu? Maha Pencipta, tapi bukan berarti harus menciptakan kejahatan. Abang tahu definisi maha pencipta nggak? Ya Maha Pencipta ya segala-galanya. Nah, dia menciptakan segala-galanya. Ya, tapi bukan untuk kejahatan. Tapi nggak menciptakan kejahatan. Ini gimana sih? Abang ini pagan sekali nih abang nih. Untuk hidup yang kekal. Enggak, abang nih pagan sekali nih. Jadi kalau Tuhannya Zeus, Nggak habis apa-apa, itu Bang. lawannya Abang saya ada yang pagan. kejahatan ini namanya Slytherin atau namanya Nggak apa-apa, Bang. Typhoon gitu. Ada Tuhan lain gitu yang menciptakan kejahatan gitu. Ya menurut abang, kalau saya sendiri enggak lah. Lah enggak, ini abang yang bilang bukan dari saya bang. Lo kok jadi nuduh sih? Saya enggak nuduh Bang. Saya dari awal sudah bilang, termasuk sesama manusia itu saya nggak bisa, umat Kristen itu nggak boleh menghakimi setiap orang tanpa bukti yang nyata. Iya, ini buktinya bang. 3 menit yang lalu abang bilang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Betul. Tapi barusan abang bilang Tuhan saya menciptakan segala-galanya. Iya, Lah segala-galanya gimana nih? Kejahatan aja nggak diciptain? kejahatan itu timbul dari siapa Bang? Mau dari Tuhan apa dari manusia? Sekarang Oh, jadi manusia yang menciptakan kejahatan? ya timbul dari mana? Iblis kan punya kuasa Bang. Contoh sekarang Oh, gini. iblis juga Oh, jadi iblis yang menciptakan kejahatan? Bang Jibril, saya cuma kasih Oi. nasihat sedikit. Oi. Bang Jibril kan punya orang tua. Orang Wah, tua tuh sejak jangan lahir bawa orang dari tua bang. Ah, ini kan kayak anak bocah mainnya bawa orang tua nih. Maksudnya gini Bang Jibril, gini saya ini kasih ilustrasi. Bang Jibril punya orang tua. Orang tua pasti dilarang sejak dari lahir sampai besar. Orang tua melarang Bang Jibril untuk mencuri. Sekarang udah besar, dewasa. Contohnya Bang Jibril nggak punya uang, pinginnya lihat sesuatu yang contohnya toko emas lah. Saya pingin maling. Apakah Bang Jibril setuju? Itu bagaimana? Kalau ada yang bisa maling itu disuruh Tuhan apa iblis? Ya Itu karena saya, manusia itu perbuatan saya. Saya nggak menciptakan apa-apa bang. Iya betul, karena itu. Nah kenapa ini iblis yang saya tanya di belakang itu bang. Yang saya tanya Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya enggak lah. Nah itu berarti abang nggak monoteis. Tuhan abang nggak maha pencipta. Itu ke pagan bang. Kalau Tuhannya Islam, Tuhannya Israel, itu maha pencipta bang. Detik beliau menciptakan free will atau kebebasan Nah. untuk melakukan semuanya, beliau itu konsekuensinya menciptakan kebaikan dan Betul. menciptakan kejahatan juga. Oh sorry Bang, sebentar saya tanggapi langsung biar nggak lupa. Karena kalau Tuhan nggak menciptakan kejahatan bang, kebaikan itu nggak ada. Kalau beliau nggak menciptakan kiri, nggak ada kanan bang. Kalau beliau nggak menciptakan kemiskinan, kekayaan itu nggak ada bang. Tuhan saya berbeda. maha pencipta, dia menciptakan segala-galanya. Nah Tuhan abang enggak, nih abang pagan apa Abrahamik sih? Saya Abrahamik Bang. Lah tapi Bukan Tuhan pagan. nggak menciptain kejahatan, bagaimana? Ya enggak, Tuhan Abraham tidak menciptakan kejahatan. Gila, itu di Aisyah 45 nomor 7 tadi sih udah ditunjukin Di tuh. mana? Di mana? Di mana? Aisyah 45 nomor 7. Di Quran maksudnya. Yesaya. Di Al-Quran mana ada Yesaya abangku ganteng manis? Ini kan saya tunjukin tadi nih bang. King James Bible Oxford 1769, Isaiah chapter 45 nomor punggung 7. I form the light and create darkness. I make peace and I create evil. Bang, Ini create evil ini. Bang Jibril, Ah, bahasa tunggu Indonesianya sebentar. aja. Create Yang evil dipahami ini di bawah. menciptakan kejahatan. Nah, Yang di bawah ini aja, yang di Tuhannya bawah. Israel aja menciptakan kejahatan. Abang Tuhannya lah, Nggak ada. nggak ada gimana ini? Abang bisa baca nggak nih?
nggak ada Allah mencipta dari awal. La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gue ngadu udah ditunjukin. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Loh, kamu tahu dasar penciptaan awal nggak? Kalau nggak ngerti apa Yesaya itu Yesaya 45 nomor 7. Dicek aja di KJV dimanapun itu. Dia lain disembunyikan. La haula wala quwata illa billah. Ini udah asar belum nih? Ntar ya. Iya Jibril, kamu kalau ini apa mau edukasi bukan berarti kamu sembunyikan satu terus lepaskan satu. Oh, udah asar. Kalau kamu ini kan saya udah bilang Sembunyikan ya, jangan- satu maksudnya? kan di bawah Sembunyikan ini kan satu, banyak orang tunjukin belajar antara kita berdiskusi ini kan aja di bawah bisa belajar kan dari hal itu. Yang di bawah bisa ngecek bang, Isaiah 45 nomor 7, mereka Seluruh bisa ngecek dapat- langsung. Seluruh dapat dimengerti apa perkataan Anda. Abang Apakah Tuhannya semua nggak ma pencipta. Kamu kalau bilang Tuhan dia abang, saya, ya saya abang aja. ngakunya monoteis tapi nggak monoteis. Abang ngakunya monoteis tapi pemahaman abang nggak monoteis. Abang ngakunya samawi tapi ajarannya pagan. Orang di bawah semua ngerti. Semua ngerti, Anda udah tahu. Semua mengerti. Nah itu Iya. kelebihannya Anda. Coba yang di bawah kalau ada yang nggak Sorry, ngerti. Bang Gibran. Kamu pintar ya dari 2.000 orang Nih. kamu bilang semua mengerti. Apa semua bisa dijawab? Di bawah bilang mengerti? Jangan bersaksi dusta, Bang. Kita ya, makanya saya dari awal sudah menegaskan bahwa kalau ada sesuatu yang saya nggak paham Apa ya sih? jangan dibahas. Iya, kamu bersaksi dusta. Kamu menyaksikan bahwa semua orang mengerti padahal tidak semua orang Bersaksi mengerti. dusta. Ini bersaksi dusta kan? Itu lihat tuh, lihat komen di Seolah-olah bawah Bang tuh. Gibran mengetahui segalanya. Lihat komen di bawah tuh. Sedangkan Lihat abang itu lihat punya komen di bawah komputer tuh. di laptop di depan muka, semuanya bisa di Itu lihat Kalau tanpa lihat komen di di-googlein, Anda bawah paham bang. nggak? Nggak usah marah-marah. Nih abang kebiasaan Saya tantrum nggak nih. marah Bang, tapi kasih edukasi Ini itu kebiasaan gitu, dari Pak. kecil nih dibiarin nih tantrum Ya nggak begini apa-apa nih. kan Nggak kamu baik karena bang. kamu selalu menuduh orang begitu semenjak kecil begitu kan? Tuh kan tuh. Ya Kamu nggak ini tahu abang proses tantrum nggak bisa ditenangin gitu. Ngopi dulu, Bukan, santai aja. Saya santai Bang. Nggak usah emosi. Saya orangnya Kok disiplin, saya nggak emosi. sih? Saya emosional, tapi saya bisa kontrol. Iya, serius Bang. Oh iya Saya dari senang tadi sama saya Bang Gibran, santai-santai. benar. Bang Kores Karakternya- udah masuk asar nih bang. Karakternya Bang Oh, abang Gibran di Jakarta bagus, juga ya? cuman nggak boleh berlebihan. Tapi aku belum adzan. Akhirnya Jibril ini dulu aja, asar duluan aja. Oke. Aku asar bentar ya. Siap. Jadi Mang Ruf, Ya, ketika Tuhan tidak menciptakan kejahatan, yang menciptakan kejahatan siapa? ya kejahatan itu dari iblis sendiri Bang. Iblis kan punya kuasa melakukan itu. Iblis punya kuasa menciptakan kejahatan. Oh Ya, berarti ini menurut Kristen. Iya. Jadi kejahatan ini seimbang dengan kebaikan ya. Kalau mau dibilang iya karena iblis punya kuasa juga Bang. Kalau gitu iblis dan Yesus seimbang. Ya kalau mau dibilang siapa ya yang menguji lah rohnya. Setiap orang tuh uji lah rohnya. Oh ya, itulah bedanya kita. Kalau di kita tidak ada yang seimbang dengan Tuhan semesta alam. Ada nggak yang jelas di Kristen tuh ujilah rohnya. Apakah itu benar yang dari buahnya atau tidak gitu loh Bang. Oh di kami yang ujian itu datang dari Tuhan. Untuk membuktikan iman kita maka ujian itulah alatnya. Ya bisa juga sih Bang kalau menurut ini. Nggak itu mah apa nyontek nggak mau. Jangan gitu mah. Siapa Kalau Kristen kan ujilah rohnya, manusia yang menguji. Kalau di kami Tuhan yang menguji untuk membuktikan iman. Iya, maksud saya upload ke Bapak, ke Bang lah. Saya bilang itu saya akui lah. Kalau memang begitu ya udah saya katakan iya aja. Mantap gitu. Tapi Terus Bang bilang apa? Enggak. Terus sampai kapan ini kalau seimbang kayak gini gimana keselamatannya kalau seimbang kayak gini? Ya keselamatan hanya dalam makanya saya udah bilang Kak, karena seluruh umat manusia tuh hanya kalau mau selamat hanya percaya kepada Kristus. Lo Kristusnya aja nggak bisa ngalahin. Siapa yang menyembah, siapa yang mau masuk ke dalam kerjaan surga tanpa melalui Yesus Kristus itu dia akan binasa selamanya sampai akhir zaman. Itu aja. Binasa selamanya sampai nggak sakit berarti ya? Ya nggak sakit Bang. Memang seperti narasi Anda kalau nggak sakit ya nggak sakit.
terserah. Iya, soalnya Tapi endingnya nanti semua mengaku dengan mulutnya di Roma 10 ya, mengatakan hal demikian. Siapa mengaku dengan mulutnya dan hati nurani bahwa Yesus adalah Tuhan, ya dia katakan sekarang, kalau enggak dia akan binasa. iya. Nah, kalau misalnya mengatakan Yesus adalah Tuhan maka dia selamat. Coba kita pakai logika. Yesus adalah Tuhan, gitu kan? Terus selamat dari binasa. Ini iblis ini waktu dibilang Yesus adalah Tuhan, panas, tidak, saya takut, Ya, gitu maksudnya. seperti Bang Jibril lah. Ya. gitu. Seperti Bang Jibril lagi. Kenapa? Siapa itu, ada anak kecil ya? Jadi kalau Gitu. harus kalau mengenal Masa kayak gitu ya. Jadi pas apa namanya pas kalau di kami itu kalau misalnya setan datang kami gebugin. apanya itu, setan atau apa yang datang digebukin? Ya setan, iblis, apapun itu gitu datang di hadapan kami gebugin, kami pukul. Masa gitu ya? Iya gitu. Karena firman Tuhan itu membuat kita kuat gitu. Jadi Betul. kalau misalnya setan itu kami bilang Tuhan kami adalah Allah, nah kan kayak gitu. Nah setan itu masih diem dia. Tapi kalau kita menggunakan iman kita untuk mukul dia, kepukul dia, kalah kayak gitu. Betul juga. Betul juga. Ini nyontek mulu kerjaannya lau ah. Saya nggak nyontek lah. Kalau nyontek tuh ya harusnya kita bisa menilai lah bang. Kalau nyontek saya tidak Betul juga. Jangan gitu dong. Ya artinya saya akui abang gitu. Saya nggak mau ini biar nggak harus biar Nah sekarang pertanyaannya gini. Sekarang pertanyaan berikutnya gini. Ini orang Kristen yang berdosa ini supaya selamat pada hari Tuhan, rohnya ini diserahkan kepada siapa? di Firdaus. Diserahkan kepada siapa? Bukan ditaruh di mana? Diserahkan ke. Semuanya menunggu di Taman Firdaus. Oke, nah di Taman Firdaus itu diserahkan kepada siapa roh-roh orang yang berdosa ini? Semua sama para malaikat di Taman-Taman Firdaus itu bang. Diserahkannya kepada siapa? Nanti setelah akhir zaman baru semuanya diserahkan kepada Yesus. Yesus yang mengadili. Diserahkan kepada Yesus. Baru rohnya diselamatkan di sana gitu. Rohnya dikembalikan sama tubuh yang sempurna, semuanya baru diadili sesuai dengan ini apa perbuatan dosa itu semua diadili sama ya kan Yesus ya itu hakim yang adil. Oke, mantap. Nah, tolong Bible cetaknya pegang nggak, Mang Ruf? Apa? Bible cetak. Enggak pegang saya. Saya di luar nih, angin di sawah. Kores harus tegas, nggak mau gua tegas kabur nanti. Apa? Saya di sawah. Oh di sawah, ya udah. Kalau gua bacain percaya ya. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Saya tetap percaya kalau semua di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu memang semua firman Tuhan bang. Nggak boleh dilakukan. Oke, ini gua bacakan ya. Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bukan ke Yesus diserahkannya, ke iblis. Itu prinkopnya tentang apa? Harus baca. Orang berdosa dalam jemaat. Ya. Ya orang berdosa dalam jemaat gimana? Jadi orang berdosa dalam jemaat supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan diserahkannya kepada iblis. Nah itu gimana penjelasannya ya? Ya penjelasannya tuh kan kalau itu kan makanya gitu kan kadang bingung sama umat muslim ya. Bingung juga. Iya, artinya orang tuh nggak boleh dikuasai sama iblis. Kalau nggak boleh dikuasai sama iblis, kenapa diserahkannya kepada iblis? Pakai nama Yesus lagi. Tuhan. Makanya konteksnya tentang hari nanti akan datangnya hari Tuhan, yaitu hari penghakiman. Semuanya akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau nggak diserahkan kepada iblis bisa selamat nggak? Ya nggak bisa selamat juga bang. Wow mantap. Segala perbuatannya itu kan dihakimi sama Yesus. Sekarang contohnya saya berbuat dosa, mana ada yang tahu? Hanya Tuhan sendiri yang tahu perbuatannya. Kan semua dicatat bang. Itu bukan ngarang gue, ini serius ini. Coba dibaca 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang-orang Kristen kalau berdosa supaya selamat pada hari Tuhan, jadi oleh jemaatnya itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Jadi nanti jemaat Kristen tuh begini. Aduh, ada nih. Waduh, kamu selamat Mangruf. Tidak aku siksa lebih jauh. Lanjut dulu yang lain. Bunda, yang daerah timur silahkan. Ya nggak kayak gitu ya. Jadi memang liar ya.
Jadi iman Kristen tuh pokoknya intinya nggak ada keselamatan itu hanya di dalam Kristus itu sendiri. Jadi sia-sialah kalau kamu banyak yang tidak memahami ajaran Kristus itu, ya binasa. Makanya sekarang kalau nggak murtad ya rugi. Itu divalidasi sama 2 agama yang besar ya, 3 agama yang besar di muka bumi. Dan mayoritas sekarang masih tetap dipegang sama Kristen karena kebenaran itu hanya ada dalam Kristus. Ya, jadi semua yang dibawa-bawa tolong murtad dan ikuti Kristus. Karena Nabi Isa yang lu dikasih tempat lu malah indomisasi. Nggak, karena itu kan masih ada aja, nggak boleh diganggu bang, itu haram. Ya lu diem, Oh iya, saya diam nggak apa-apa. ngajak murtad lagi. Di kami itu Tuhan berkelamin itu berhala. Emang di Kristen ada Tuhan kelamin? Nggak ada. Nah, semua lagi tidur, kesempatannya Kristen menyebarkan visi dan misinya agar semua dapat tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu. Ya, yang dibawa-bawa, bertobatlah kalian. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bang, Bang, numpang nanya, Bang. Tadi Abang bilang ada 3 agama yang paling besar di dunia. Nomor satunya Kristen. 3 agama itu agamanya siapa aja, Bang? Apa aja, Bang? Ya, Kristen, Muslim, sama Yahuda lah, Yahudi. Yahudi paling kecil malah, Bang. Enggak, tapi Iya, Kristen tapi- yang mana, Bang? Karena Katolik nggak mau dibilang Kristen, Bang. Yang berkaitan, enggak, Katolik juga Kristen kok. Katolik nggak mau disebut Kristen. Siapa orangnya? Suruh naik ke saya biar ketemu sama saya, bang. Nih saya tunjukin aja nih. Suruh orangnya. Boleh dikasih. Orangnya ya, jangan pakai buku-buku ya, nggak mau saya. Enggak, ini datanya, Jangan, statistiknya. saya nggak mau data, nggak usah. Oh, nggak mau data. Maunya apa? Angan-angan sama cita-cita. Orangnya langsung, Yosef. Iya susah, Bang, ngelawan angan-angan sama cita-cita sama angan-angan sama cita-cita. Ya, susah Yosef gitu, kayak siapa, kayak Agatha, kayak terserah. Susah gitu, Bang. Iya, Kalau cari mau- aja. Kalau nggak mau data statistik, maunya angan-angan sama cita-cita ya, Ya, susah. manusianya yang langsung bicara biar sama kesaksiannya. Enggak, karena secara statistik Katolik itu totalnya di dunia ini 1,3. Betul. Habis itu Protestan itu totalnya 0,8 Kalau nggak miliar. Katolik ya apa namanya? Oh, kalau nggak Kristen dia Enggak, apa? abang denger nggak nih omongan saya barusan? Saya dengar Bang Jibril. Katolik berapa? Katolik 1,3 lah, terserah aku nggak punya Protestan itu, karena berapa? bagi Kristus itu bukan penting. Protestan berapa? Saya nggak tahu bang. Kalau 0,8. Abang tahu nggak Islam berapa? saya nggak tahu Islam berapa. 1,9, Bang. Ya, totalin semua berapa Kristennya? Iya, abang kan Katolik 1,3, Emang Bang Jibril tahu Protestan 0,8, Islam Abang 1,9, Bang. Oke, udah itu. Emang yang kamu tinggi dah. Sekarang saya tanya Bang Jibril, apa Lah, kamu tadi tahu Kristen itu apa? bukan tadi kan abang kan Iya, saya udah bangga banget tadi. Abang Bukan nomor bangga. 1. Protestan itu 0,8, Bang. Katolik Ya. 1,3, Islam 1,9, Bang. Iya. Terus kalau digabungkan, Jadi kami yang mayoritas, Bang. Jangan ngaku-ngaku. Tolong, Bang, kalau nggak ada datanya. Ya. kamu yang mayoritas. Ya, Bang, ya. Iya, sekarang. Ya udah mau ngasih tahu itu aja tadi kan Emang abang Jibril mau tahu ngajarin. apa artinya Kristen? Udah. Kristus, pengikut Kristus. Sementara Nah, abang nggak itu ngikutin Katolik. Kristus kan? Katolik sama Protestan ikut mana? Ikut. Abang emang ngikutin Kristus, Yesus? Emang kami nyembah siapa? Allah dari Mekah? Nggak ada bang. Enggak. Sorry. Iya. Abang enggak, jangan, Bang. Waduh, nauzubillah minan zalik, Bang. Abang jangan nyembah Tuhan. Abang kan hobinya nyembah makhluk. Bukan, tapi ini saya yang mau saya tanya. Enggak. Abang Saya kan tanya, pengikut saya nanya pengikut Anda. Kristus. Apaan Kamu dari ada Kristus Allah yang dari negeri abang Mekah. Kamu nggak negeri Mekah, kamu nggak sembahin. kok Negeranya emosi? Abraham. Tuh, Enggak emosi. emosi.